Nanti kalau kalau beliau udah free nanti bisa gabung. Nanti Siap, kula siap. slide 4 sama 5 Pak Husni. Oh, selain 45 ya? Selainnya aku Nggih, ya? nggih. Oke, 45. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kawan-kawan, Bapak, Ibu, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, berlimpah kesehatan dan rezekinya. Salawat dan salam juga semoga Allah limpahkan kepada manusia yang terutama, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami dari kelompok 4 menyampaikan presentasi teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif. Ini dilakukan oleh kelompok 4, di mana susunan kelompoknya, anggotanya sebagai berikut, yaitu Princess Mercy Ruhullah Mukhtar, Yani Rusmiani Ibrahim, Ilham Nur Saleh, Muhammad Fahmi Muharrar, Muhammad Taib, Muhammad Fadlan Nur Hadi, Adam Damara, Husni Tamrin, dan Siti Aminah. Baik, slide kedua. Next. Pengertian pengumpulan data. Bapak Ibu, apa sih sebetulnya pengumpulan data itu? Jadi pengumpulan data adalah sebuah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Jadi maksudnya bayangkan kalau seorang ya apa, penyelidik atau detektif yang mengumpulkan petunjuk ya untuk memecahkan sebuah perkara, peneliti juga perlu mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan dalam penyelidikannya itu atau penelitiannya itu. Jadi mengapa penting? Karena kualitas data yang kita kumpulkan, Bapak Ibu, itu akan menentukan kualitas hasil penelitian kita. Ada seperti pepatah garbage in, garbage out. Jika masuknya buruk, masuknya sampah, maka keluarnya juga akan sampah. Jadi eh, di sini eh, Creswell mendefinisikan pengumpulan data kualitatif sebagai proses sistematis untuk memperoleh informasi numerik yang dapat dianalisa menggunakan prosedur statistik. Tidak hanya mengumpulkan angka, tapi memastikan validitas dan reliabilitas tinggi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi mengapa ini penting? Ini untuk menentukan kualitas hasil penelitian, untuk menjamin akurasi dan reliabilitas data, memastikan kesimpulan ilmiah yang valid, landasan analisis statistik yang tepat. Lanjut. Eh, di sini konsep dasar, karakteristik dan prinsip fundamental. Jadi ada karakteristik data kuantitatif menurut Newman di tahun 2014 bahwa data kuantitatif itu punya 4 karakteristik. Dia harus terukur, artinya datanya bisa dikualifikasikan dalam bentuk angka. Kemudian harus objektif, ya, minimnya bias subjektif dari penelitian. Kemudian dapat direplikasi, maksudnya dapat dilakukan pengulangan dengan hasil yang konsisten. Kemudian dapat digeneralisasi. Jadi maksudnya hasilnya dapat diterapkan pada populasi lebih luas atau kasus di tempat lain dengan kasus yang sama di tempat yang lain. Nah, prinsip fundamental ini menurut Frenkel, jadi ada prinsip validitas, instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi mencakup validitas isinya, konstruksi yang membangunnya, dan kriteria syarat-syaratnya. Ada reliabilitas, jadi konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran. Jadi Cronbach, Cronbach dia mengembangkan koefisien alfa untuk mengukur reliabilitas internal.
Kemudian objektivitas, maksudnya di sini adalah bebas dari bias peneliti dan dapat diverifikasi oleh peneliti lain. Lanjut. Eh, Halo, Mbak Prince. Oke, slide 4 ini tentang survei. Teknik pertama adalah pengumpulan data kuantitatif adalah survei. Menurut Fowler 2014. Ini. Nah, survei adalah metode sistematis untuk mengumpulkan informasi dari sampel individu yang representatif. Ini adalah teknik yang paling umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Nah, di sini ada tiga jenisnya, yakni yang pertama adalah tatap muka. Keunggulannya ini tingkat responnya sangat tinggi, sekitar 70 sampai 80%. Dan pewawancara bisa langsung mengklarifikasi pertanyaan jika kalau misalnya responden itu bingung atau butuh penjelasan yang lebih gitu. Tapi kelemahannya adalah biaya yang relatif sangat tinggi. Kemudian via telepon, biayanya ini lebih rendah dari tatap muka dan jangkauannya juga lebih luas dibanding tatap muka tadi. Namun kelemahannya adalah tingkat penolakan yang tinggi, begitu. Jadi banyak orang yang nggak mau diwawancarai lewat telepon. Dan yang ketiga yakni melalui online atau yang sekarang sangat lebih praktis, lebih efisien gitu dan biayanya juga sangat rendah. Ini juga bisa menjangkau lebih banyak responden secara global dan pengelolaan datanya bisa dilakukan secara otomatis dan lebih simpel begitu. Lanjut Pak Husni. 5. Ya lanjut. Oke. Nah, tahapan pelaksanaan survei ini adalah setelah mengenal jenis-jenis survei, kita perlu memahami tahapan pelaksanaannya. Ada tiga tahap, yakni yang pertama perencanaan. Disinilah kita merencanakan instrumen, menentukan populasi, dan menghitung jumlah sampel yang akan kita wawancarai. Sebagai panduan, em, siapa ini? Krejcik dan Morgan ini telah menyediakan tabel ukuran sampel. Misalnya, dari populasi 1.000 orang, cukup diambil 278 sampel dari 10.000 orang. Hanya perlu, eh, kalau 1.000 orang itu cukup 278, kalau 10.000, nggih, sekitar 370 sampel. Kemudian implementasi tahap pelaksanaan survei di lapangan, seperti menyebarkan kuesioner kepada responden. Dan yang ketiga ya ini pasca koleksi, setelah data terkumpul tadi dari 370 sampel tadi, dilakukan pengelolaan dan analisis data gitu. Misalnya eh, kita mau meneliti universitas mana gitu atau universitas isi, ingin mengukur kepuasan 5.000 mahasiswanya, maka cukup mengambil 370 sampel menggunakan kuesioner 25 item skala Likert 1-5 dan menyebarkannya secara online atau biasanya kita pakai Google Form selama 2 minggu. Ini lebih praktis dan efisien. Itu. Dan masih banyak lagi contoh. Mungkin itu Pak Husni bisa dilanjut. Ya lanjut. Slide 6. Slide 6. Eksperimen. Experimental research. Jadi eksperimen ini adalah apa ya? Adalah teknik coba-coba yang ilmiah. Jadi maksudnya eksperimen ini adalah metode penelitian di mana peneliti sengaja mengubah atau memanipulasi satu variabel variabel independen ya, yang berubah untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain, yaitu variabel depend ya, dalam kondisi yang terkontrol. Ya, eh jadi istilah pentingnya itu variabel independen, faktor yang kita ubah-ubah, variabel depend, yaitu yang kita ukur perubahannya, ya, maksudnya akibatnya, kemudian kontrol, itu untuk mengatur kondisi agar variabel yang diteliti yang berubah. Eh True experimental design.
Pretest, post-test control group. Jadi kita kelompok eksperimen 01 sama dengan X sama dengan 0. Jadi ini ada sebuah desain untuk apa pre-test dan post-test control group. Ini Solomon for Group Design memberikan validitas internal lebih tinggi dengan mengatasi efek pre-test. Pre-experimental design ini cirinya kontrolnya minimal, tidak ada kelompok pembanding. Jadi misalnya dia mengukur prestasi siswa sebelum dan sesudah belajar dengan metode baru, tapi tanpa membandingkan dengan kelas yang lain. Kalau true experimental design ini cirinya ada kelompok kontrol, pembagian kelompoknya secara acak. Jadi contohnya membandingkan dua kelas, misalnya satu menggunakan metode pembelajaran online, satu lagi offline atau hybrid. Nah, siswanya kemudian kita pilih secara random. Ada quasi experimental design. Jadi quasi experimental design ini cirinya ada kelompok kontrol, tapi dia tidak bisa membagi responden secara acak. Misalnya dia membandingkan prestasi siswa di sekolah yang sudah menetapkan kurikulum merdeka dengan sekolah yang belum. Tapi tidak bisa mengacak siswanya. Kalau contoh di Indonesia itu seperti uji coba vaksin ya kemarin ya, Sinovac di Bandung, itu dibandingkan dengan kelompok yang divaksin dan yang diberi placebo. Seperti itulah sekira. Oke, slide 7. Slide 7, kecil banget ya. Eh, Tahapan pelaksanaan eksperimental. Ada pra-eksperimental, ada eksekusi, dan ada analisis interpretasi. Observasi eh, literatur review. Jadi pra-eksperimen itu dia pertama dengan literatur dulu, mereview literatur. Kemudian melakukan pengembangan hipotesis, kesimpulan sementara. Kemudian operasionalisasi variabel, variabel independen, dan pilot studi untuk menguji prosedurnya. Kemudian kita eksekusi setelah datanya tercukupi. Randomisasi kelompok ya, ada baseline measurement, pretest, dan implementasi treatment sesuai protokol. Jadi pelaksanaan tes di lapangan dan post-treatment measurement. Jadi ada tes sebelum dan tes sesudah. Kemudian analisis dan interpretasi atas hasilnya. Hasil eksekusi itu dianalisis ada menggunakan uji statistik ya. Ada aplikasi namanya untuk statistik itu lupa namanya. Jadi ada namanya uji T, ada namanya ANOVA, ada ANCOVA, ada perhitungan efek size, ada pembahasan signifikasinya. Ya nanti di apa eh untuk eksekusinya bisa melakukan observasi, wawancara dan sebagainya. Kemudian lanjut observasi terstruktur dan pengukuran psikologis. Ya. Observasi terstruktur ini adalah maksudnya observasi itu mengamati dengan melihat sendiri ya. Jadi menurut Cosby dan Bates itu menekankan penggunaan protokol yang jelas dan objektif. Jenis observasinya meliputi non-partisipan atau partisipan terstruktur. Reliabilitas inter-observernya diukur dengan Cohen kappa, target minimum kappa 0,70 ini ada standar pengukuran visual. Jadi perbedaan observasi biasa dan terstruktur itu kalau yang biasa itu misalnya ini kayaknya siswa kelas ini aktif ya. Jadi dia secara sekilas. Tapi kalau terstruktur itu bisa dalam 50 menit dilihat ada 15 siswa yang bertanya misalnya. Kemudian dalam 60 menit jadi ada terstruktur, ada struktur yang dibuat. Komponen penting dalam observasi itu checklist ya.
lembar observasi, kemudian waktu pengamatannya penting biar dia terstruktur tadi dan observer yang terlatih. Soalnya untuk mengamatkan dia mengamati ya, jadi observernya harus terlatih. Dia harus memahami kalau Pak Ihmat bilang tanda-tandanya atau simbol-simbol apa yang terjadi dalam jeda waktu tersebut. Memang kelebihannya datanya real time dan natural, dan dia tidak tergantung pada ingatan responden ya. Dan kita bisa melakukan pengamatan perilaku yang mereka tidak sadari sebetulnya. Kurangannya ya memang waktunya lama, kemudian observernya memang bisa agak agak ada pengaruh subjektifnya karena ter apa ya tervensi dengan pemahamannya, kemudian kehadiran observer mungkin mengubah perilaku yang diamati. Kalau pengukuran fisiologis, eh Cassiopeia itu memberikan indikator objektif yang tidak dapat dimanipulasi subjek. Jadi seperti ada alat kardiovaskular ya, dia untuk mengukur jantung ya, tekanan darah, neurofisiologi. Jadi dia tidak bisa dimanipulasi oleh objek. Kelebihannya memang datanya objektif, tidak bisa diintervensi, dibohongi, dia akurat dan presisi ya dengan alat-alat ini, dan dia bisa menangkap respon yang tidak disadari. Tapi ada tetap kurangnya, lebih kurangnya adalah ini biasanya alatnya mahal. Kemudian perlu pelatihan untuk mengoperasikannya. Kemudian ya karena alatnya banyak, kadang-kadang kalau Bapak Ibu pernah dicek darah apa jantung, sorry, itu kan banyak kabel-kabel yang ditempel ya. Jadi kadang-kadang membuat tidak nyaman sehingga dia berpengaruh ke aspek etis ya. Lanjut, analisis konten kuantitatif. Analisis konten ini adalah teknik membaca, teman Bapak. Jadi membaca di antara baris jadi secara sistematis ya. Jadi kalau pengertiannya teknik penelitian untuk menganalisa komunikasi tertulis ya. Tertulis itu bisa visual atau audio secara objektif dan juga secara terstruktur sistematis dan kuantitatif untuk mengidentifikasi karakteristik tertentu dari pesan. Kriependorf itu menekankan bahwa analisis konten kuantitatif harus mengikuti prosedur yang bisa direplikasi, ya, harus bisa dilakukan berulang dan tidak bias. Dia membuat inferensi yang valid dari teks atau materi komunikasi secara sistematis. Di sini ada definisi dan sampling. Ya. Jadi kita tentukan universe dokumen, kriteria inklusi atau eksklusi, dan strategi sampling yang presentatif. Kemudian ada coding framework, mengembangkan unit analisa dan kategori coding. Kemudian training code, itu workshop mengkalibrasi, sesi mengkalibrasi, dan tempat menguji intercoder tadi. Kemudian coding dan analisis. Jadi mensistematiskan coding yang kita dapat, kemudian bagaimana reliability-nya bisa regular dan ceknya bisa regular dan analisis descripted. Eh, jadi yang bisa dianalisis ini Bapak Ibu adalah teks ya, bisa visual juga, foto, iklan, audio juga, berita. Jadi langkahnya bisa tentukan unit analisisnya, apa yang mau dihitung, kita buat pengelompokan dulu, kategori, kita coding. Jadi kita coding itu kita beri kode. Kita kodein dia sesuai dengan kelompok-kelompok atau kategorinya maksudnya. Kemudian kita hitung frekuensi. Maksudnya berapa kali dia muncul dalam setiap kategori itu. Nah, dalam analisis konten ini kelebihannya dia tidak mengganggu sumber data, bisa menganalisis data historis relatif murah tapi butuh waktu lama ya dan subjektivitas dalam interpretasi dan tidak bisa menangkap konteks karena dia kaku ya. Lanjut 10. Validitas dan reliabilitas dalam pengumpulan data. 4 jenis validitas menurut Cook and Campbell. Ada internal validity, ada external validity, ada construct validity, ada statistic conclusion validity. Jadi ada internal hubungan kausal, sebab akibat yang benar-benar disebabkan variabel yang diteliti.
Kemudian external validity, general stabilitas hasil ke populasi, setting dan waktu yang berbeda. Kemudian construct validity, personalisasi variabel merefleksikan konstruk teoritis yang dimaksud dan statistik, conclusion validity dan kesimpulan yang tepat. Jadi maksudnya ini dua konsep super penting sebetulnya Bapak Ibu yang menentukan kualitas dari data kita ya, validitas dan reliabilitas. Kali validitas itu pertanyaan apakah kita mengukur hal yang benar. Jadi validitas itu adalah sejauh mana alat ukur atau instrumen penelitian kita itu benar-benar mengukur apa yang harusnya diukur. Jadi kalau kita bisa analogikan sederhana itu seperti timbangan yang rusak. Meskipun angkanya konsisten, tapi kalau selalu kurang 2 kilo dari berat sebenarnya maka ya tidak valid lah. Jadi jenis validity itu ada konten, ada konstruk, ada kriterion. Kalau konten validity tadi pertanyaannya apakah semua aspeknya sudah cukup diteliti. Kalau construct validity itu instrumennya apakah benar-benar mengukur konsep teoritis yang dimaksud ya. Nah, kemudian reliabilitas ya. Kalau validitas tadi apakah kita mengukur hal yang sebenar, tapi kalau reliabilitas ini apakah hasilnya konsisten. Jadi pengertiannya itu reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau kestabilan hasil pengukuran jika pengukuran diulang. Analoginya sederhana seperti ya kalau jam yang selalu maju 5 menit, meskipun tidak akurat, tapi konsisten dia. Lanjut, ini apa nih? Pertimbangan etis dalam pengumpulan data. eh ada autonomi, persetujuan privasi, ada manfaat, benefit, kemudian ada tidak non malfeasance, tidak merugikan dan ada keadilan. Jadi ada 4 unsur ini. Jadi kalau aspek eh, etis penelitian harus tidak hanya akurat tapi juga etis ya. Penelitian melibatkan manusia karena manusia jadi subjek, jadi objek. Jadi kita harus menghormati hak. Jadi perolehnya persetujuan. Jadi ada informed consent, persetujuan berdasarkan informasi. Jadi responden itu harus tahu dan setuju dia berpartisipasi setelah mendapat penjelasan yang lengkap. Kemudian tadi ada apa? Harus ada anonimitas ya. Kadang-kadang dia pengen kerahasiaan data, tidak boleh dibocorkan. Ada beneficiency, ada hal yang menguntungkan. Jadi penelitian harus dia memberikan gambaran manfaat apa yang bisa didapat dan meminimalkan risiko. Kemudian justice keadilan, distribusi risiko dan manfaat penelitian harus adil. Jadi kalau meneliti masyarakat miskin tapi hasilnya hanya menguntungkan kelas menengah itu kan nggak cocok ya. Lanjut, teknologi Maaf, dal Pak Usni. ya. Pak Usni, maaf saya belum ke bagian slide. Saya kebetulan baru on. Saya nanti ke bagian slide berapa ya? Oh, sudah datang. Ya, lanjut Pak. Slide 12 Pak. 12 13 Pak. Oh, boleh, Dua boleh. belas Siap. 13 14. Siap, siap. Makasih Pak Usni. Ya, ya, Maaf lanjut. saya potong ya, Pak. Ya, lanjut lanjut. Saya nggak lihat Bapak sudah hadir. Ya. Baik, selanjutnya teknologi dalam pengumpulan data modern itu bisa dari computer assisted atau real time data validation, skip patterns otomatis, terus apa nih? Reduce interferer errors dan enhance privasi untuk topik sensitif. Kemudian mobile data collection itu ada GPS tracking, foto dan audio collection, offline capabilities, kemudian platform populer seperti Survey CTO, Kobo Toolbox, ODK dan FormHub. Kemudian big data dan alternative source itu biasanya ada sosial media API seperti Twitter, Facebook, kemudian web scraping untuk market research. Untuk
en- environmental dan health monitoring. Next. Kemudian analisis data dan pelaporan. Dalam analisis data dan pelaporan itu terbagi menjadi dua, ada preparasi data dan analisis deskriptif inferensial. Dalam preparasi data ada 4 poin. Yang pertama ada missing data identification dan treatment. Kemudian ada outlier detection dan handling. Kemudian ada konsistensi, range, dan logic check. Kemudian ada recording, normalization, dan standardization. Kemudian pada analisis deskriptif dan inferensial terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tendensi sentral, yang meliputi ada mean atau interval ratio. Kemudian ada median atau ordinal skewed dan mode nominal. Kemudian ada variabilitas. Itu ada standar deviation, variance, AQR, coefficients of variation. Terus ada parametrik, yaitu tes, ANOVA, regresi, dan korelasi. Kemudian ada non-parametrik, ada mean with new, mid with new, mid with new, Kruskal, Wallis, Spearman, dan Chi-square. Next. Ini banyak bahasa Inggrisnya Pak Husni. Lewat aja, Pak. Kalau bahasa Oh Inggrisnya. boleh, siap. Tantangan kontemporer dan tren masa depan. Untuk tantangan saat ini ada 3 macam. Pertama ada response rate menurun. Survei telepon turun dari 70% pada tahun 1990 ke 30%. Ya, bukan tahun ya ini ya. Survei telepon turun dari 70% atau 1990 ke 30%, jadi 2010. Strategi diantaranya ada multiple kontak, insentif, dan desain mobile friendly. Kemudian survei fatigue. Ini baca. Over surveying populasi tertentu menyebabkan penurunan kualitas keterlibatan dan satisfying behaviors. Kemudian ada privacy concern. GDPR dan regulasi data protection meningkatkan tantangan dalam data sharing dan pengumpulan. Kemudian tren teknologi emergent itu dibagi menjadi 3, ada AI dan machine learning, terus ada VR dan AR, dan blockchain. Next. Integrasi mixed dan methods. Creswell dan Plano Park 2017 mengusulkan integrasi sistematis antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Ya, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada explanatory sequential, ada exploratory sequential, dan concurrent triangulation. Explanatory sequential yaitu pengumpulan data kuantitatif menjadi analisis, lalu di follow up kualitatif untuk menjelaskan hasil kuantitatif. Pada exploratory sequential, eksplorasi kualitatif menjadi verifikasi kuantitatif untuk mengembangkan instrumen kuantitatif berdasarkan temuan kualitatif. Dan concurrent triangulation yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara simultan untuk perbandingan dan koroborasi hasil.
Selanjutnya saya Baik, kembalikan ke ya moderator. terima kasih Pak Adlan. Ya jadi saya tambahin untuk fix apa mix methods riset ini ya karena di dalam ini ada kuantitatif, jadi kuantitas. Makanya kita singgung sedikit tentang mixed method. Jadi pengertiannya pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif ya nih, dalam sebuah satu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Bapak Ibu. Jadi kalau kita analogikan tuh, kalau kita lihat gunung kan kuantitatifnya dia memberikan peta dengan koordinat yang akurat. Nah, kualitatifnya dia memberikan foto, deskripsi, detail kan. Nah, gabungan keduanya tuh bisa memberikan apa informasi yang komprehensif dan lengkap. Desain mix method ini ada sequential explanatory, ada sequential exploratory. Kalau di sequential ini dia, kalau di explanatory, dia kuantitatif dulu, baru kualitatif. Jadi kuantitatifnya itu untuk, kalau explanatory menjelaskan itu untuk mengidentifikasikan pola dulu kuantitatifnya. Setelah polanya terbentuk, baru kualitatifnya menjelaskan pola itu. Itu kalau explan. Kalau exploratory, itu kualitatif dulu, baru kuantitatif. Jadi kualitatifnya untuk mengeksplorasi, setelah dieksplorasi, data-data yang diambil itu baru divalidasi. Yang ketiga ada concurrent triangulasi ini, dia bersamaan. Jadi kuantitatif dan kualitatif itu dia bersamaan. Jadi dia membandingkan, langsung dia mengkonfirmasi. Kalau keuntungannya itu ya, dia lebih komprehensif ya Bapak Ibu ya. Jadi karena dia kuantitatif dan kualitatif, datanya lebih komprehensif. Dia dapat ya 360 derajat lah. Dan dengan adanya triangulasi, validasi hasilnya itu bisa dengan beberapa metode berbeda. Karena dia komplementari, saling melengkapi. Kekurangan satu metode ditutupi dengan metode lain. Nah, developmentnya, penghasilnya itu membangun suatu metode untuk mengembangkan metode lain. Jadi penutup dan kesimpulan Bapak Ibu, next. eh jadi di sini ada fondasi penelitian berkualitas, jadi pemahaman yang mendalam terhadap survei, eksperimen, observasi terstruktur, dan analisis konten, ada validitas dan reliabilitas yang tetap utama, etikanya tidak dapat diabaikan, dan teknologi sains regal berjalan beriringan. Jadi setelah membahas 5 teknik utama tadi, survei, eksperimen, observasi terstruktur, pengukuran fisiologi, dan analisis konten, dari kuantitatif tadi ada 5, Bapak Ibu. Jadi kita lihat tidak ada metode yang sempurna sebetulnya. Setiap teknik itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita pilih aja yang sesuai dengan penelitian. Jadi seperti memilih alat yang mana yang cocok ya dengan penelitian itu atau yang dengan kitanya. Dalam kuantitatif ini validitas dan reliabilitas itu kunci. Jadi untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas ini datanya harus akurat. Jangan sampai yang karena tadi apa garbage in garbage out. Kalau yang masuk sampah keluar sampah. Dan harus bisa konsisten. Dia bisa diuji di kondisi manapun. Kemudian dalam pelaksanaan kuantitas, tetap etika tidak boleh diabaikan. Kita harus menghormati responden karena itu adalah prioritas. Untuk penggunaan teknologi itu merupakan peluang baru, tapi peluang baru juga harus ada etika-etika yang harus kita jaga karena dia membuat tantangan baru juga. Nah, integrasi metode itu tadi komplementari dari dia saling melengkapi. Mudah-mudahan dia memberikan hasil yang terbaik ya, maksudnya lebih komprehensif. Baik, itu saja Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan untuk
presentasi hari ini dengan judul Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kuantitatif. Untuk waktu selanjutnya mungkin adalah sesi pertanyaan atau dialog atau sharing mengenai teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kuantitatif. Ini di Zoom sepertinya ada Pak Rohendi dan Mbak Atiatul Maula sudah bertanya. Izin teman-teman kita langsung aja menjawab atau gimana? Mbak Prince, Pak Padlan, Bertanya. gas aja ya, Langsung Ya, dijawab mawon Pak Husni. biar cepat selesai ya. Nggih. iya, betul Pak. Karena nanti ada kelompok selanjutnya karena. Oh iya ya. Jadi kelompok 4 ini dari anu dari ketua kelas kita Pak Rohendi. Kelompok 4 membahas tentang teknik pengumpulan data, maka data apa saja yang penting untuk dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif. Langsung dijawab aja ya teman-teman ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu Pak Bapak Ibu, data yang penting dikumpulkan itu data yang bisa diukur ya. Jadi bisa dihitung, bisa di-compare. Nah, jadi bukan bukan hal yang abstrak. Jadi seperti cerita atau seperti apa ya, hal-hal yang tidak terukur, tapi bentuknya angka atau jawaban yang bisa dikodekan atau dikelompokkan atau bisa dikodekan menjadi angka. Nah, data yang penting yang dikumpulkan dalam kuantitatif ini, Bapak Ibu, ada apa ya? Sebentar. Ini ada data variabel utama, kemudian ada data namanya data karakteristik responden, kemudian data yang menunjukkan kausalitas tadi antar variabel. Kemudian kita harus ada data faktor kontrolnya. Eh, Kemudian ada data waktu dan tempat, penting Pak. Data waktu dan tempat. Karena waktu dan tempat itu berbeda dengan waktu dan tempat. Misalnya waktu dan tempat di tempat A dengan waktu A dengan tempat B dan waktu B atau waktu A itu agak berbeda nanti ya. Kemudian data dari instrumen ukur. Jadi data itu kalau variabel utama itu misalnya ya, kita neliti pengaruh belajar online nih terhadap nilai mahasiswa. Jadi variabel utama dari judul itu kita ukur. Jadi belajar online durasinya, kemudian kualitas pembelajaran online-nya, kemudian nilai mahasiswanya. Nah, nanti setelah itu, yang kedua itu data karakteristik responden yang mau kita kumpul. Jadi populasi dan sampelnya harus kita kita tentukan apakah dia purpose selektif atau dia random aja kan. Jadi bisa dikelompokkan misalnya respondennya kita kelompokkan datanya usia, data kelaminnya, data pendidikannya dan seterusnya. Karena data-data ini bisa melihat gambaran respondennya nanti kelompok responden. Kemudian tadi ada data variabel, kemudian data yang menunjukkan kausalitas variabel. Jadi dalam kuantitatif biasanya kan peneliti itu ada keinginan tahu bagaimana pengaruh, kan kata pertanyaan itu bagaimana pengaruh, bagaimana hubungan, berapa besar pengaruh. Nah, itu yang data yang perlu kita kumpulkan. Data hasil atau outcome-nya yang kita ukur itu jadi seperti tadi hasil ujian, kemudian tingkat kepuasan, ya. Kemudian data kontrol. Nah, data kontrol ini faktor-faktor yang ikut mempengaruhi hasil. Jadi ada faktor-faktor kontrol ya. Jadi apakah usia, misalnya lama bekerja, jadi kalau lama atau kelas karena dia menentukan pengalaman ya, atau latar belakang pendidikan. Jadi ada faktor kontrolnya itu bisa dikelompokkan.
waktu dan tempat, dan data dari instrumen ukur. Kalau data dari instrumen ukur ini teman-teman dia dari kuesioner, tes yang kita sebar, atau lembar observasi yang kita checklist-checklist itu. Seperti itu Pak Rehendi. Jadi data-datanya agak banyak memang. Apa? eh Semakin banyak dan semakin detail itu maka hasilnya akan semakin apa namanya akan semakin komprehensif. Mungkin dilanjut aja dengan pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Pak Rohendi mungkin dicukupkan dulu ya. Ya cukup Pak. Berarti penelitian kuantitatif lebih rumit kayaknya pemberian datanya. Lebih ya, Kalau kualitatif lebih kan sekedar hasil wawancara ya, iya iya. Karena apalagi numerik kalau siapa ya? ya apalagi kalau kita menggunakan teknologi tadi Pak. Iya Kita iya iya. menggunakan alat ukur jantung. Saya dulu pernah melakukan penelitian tentang anu Pak, tentang gelombang otak Pak untuk orang yang melakukan zikir. Oh iya iya iya. Jadi Ya waktu reaksi itu saya otak ukur, kalau orang berzikir gitu Pak. ya jadi orang zikir dengan orang yang tidak zikir itu gelombang otaknya gimana? Saya itu alatnya kan mahal. Saya pinjam di rumah sakit jiwa, Pak. Jadi itu kalau sudah pakai itu kan kita harus ngasih apa ya, ngasih tips atau ngasih pengertian lah kepada operatornya ya kan, karena kita nggak ngerti alat itu, Pak. Nah, itu lebih repot lagi. Tapi itulah alat ukur, Pak, instrumen anunya yang mendukung kita. Baik, terima kasih Datuk Kusni. Silakan pertanyaan yang selanjutnya Datuk Kusni. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Atiatul Maula. Izin bertanya, sekarang kan banyak sekali influencer yang bertanya kepada anak-anak sekolah. Oh ya, betul, betul. Bertanya tentang ilmu pengetahuan umum maupun perhitungan. Nah, apakah dengan bertanya seperti itu bisa dikatakan salah satu teknik pengumpulan data? Karena kan secara tidak langsung penanya tahu seberapa besar SDM atau daya ingat dari anak sekolah tersebut ya. Memang anu ya, Mbak ya, kalau menarik ya, karena apalagi kadang-kadang hasilnya juga buat kita kaget. Dengan pertanyaan yang sederhana, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita ketahui. Tapi kan ada faktor-faktor lain sebetulnya. Nah, secara teknis kegiatan tersebut memang memiliki elemen pengumpulan data. Tapi kan apakah itu bisa dikategorikan sebagai teknik pengumpulan data ilmiah? Nah, itu kan kita lihat apakah pemenuhan standar-standar kaidahnya itu sudah cukup atau belum. Karena dalam pengumpulan data ilmiah itu di dalam apa ya dunia akademik atau riset ya itu apa yang dilakukan influencer itu paling mendekati dengan teknik wawancara terstruktur atau tes lisan sebetulnya. Tapi ada perbedaan. Kalau kita lihat yang agak membedakan dia konten hiburan itu dengan pengumpulan data yang valid. Yang pastikan dengan tujuan, nawaitu. Jadi riset ilmiah kan untuk mencari kebenaran objektif atau dia mau cari solusi masalah. Jadi kalau konten kan biasanya cuma untuk engagement, interaksi, biasanya untuk hiburan atau biar viral, biar apa namanya FYP, gitu lah. Kemudian kalau kita lihat dia mewawancari orang itu tentang representasi sampel, Mbak. Kalau penelitian yang benar itu kan dia harus menulis korespondennya yang mewakili populasi. Jadi ada populasi, ada samplingnya. Dan pemilihan samplingnya kan harus sesuai kaidah. Kalau influencer itu dia nggak ada mungkin milih-milih sesuai kaidah penelitian representasi sampel. Jadi dia cenderung kelihatannya melakukan convenience sampling. Siapa yang lewat, ya itu yang ditanya. Siapa yang menarik dia untuk tanya, ya agak yang cantik dikit atau itu jadi sangat random. Yang hasilnya tidak bisa tidak bisa kita generalisasi ya untuk menggambarkan kualitas SDM atau seluruh pelajar di kelompok itu sebetulnya. Kemudian yang pasti karena dia media sosial, Mbak, bias publikasi. Ini poin paling
paling liar nih di masa-masa medsos ini. Influencer tuh seringkali hanya mengunggah jawaban-jawaban yang lucu, yang salah-salah sebut, yang latah-latah, yang bisa membuat orang tertawa, atau justru sangat pintar demi kepentingan konten. Kita lihat kadang-kadang konten itu yang ditanya itu orang-orang yang punya keterbelakangan mental, tapi untuk lucu-lucuan. Yang bahaya tuh kita menginterpretasikannya atau kita yang menerimanya, kita menganggap itu serius. Jawaban rata-rata yang membosankan biasanya itu dipotong oleh influencer itu, diedit, yang nggak seru-seru diedit. Sehingga data yang sampai ke publik itu sudah apa istilahnya, itu sudah rusak, sudah terdistorsi. Kemudian apalagi soal validitas ya Mbak ya, validitas kita tadi cerita validitas, reliabilitas. eh Kita benar-benar bahwa secara tidak langsung kita bisa melihat gambaran daya ingat atau pengetahuan mereka. Tapi dalam ilmu sosial itu dianggap lemah. Itu saya bilang tadi karena situasi dan waktu kadang-kadang seperti yang disampaikan ke tadi data-data yang harus diukur tadi. Karena kadang ada tekanan situasional, psikologis. Anak-anak sekolah yang tiba-tiba disorot kamera dan mikrofon kan sekarang kadang-kadang ngeblank dia. Dia mengalami apa? Kaget, shock, atau kecemasan, atau apa ya, demam panggung yang membuat mereka lupa pada hal yang sebetulnya sangat mudah yang mereka ketahui. Atau instrumen yang tidak standar. Pertanyaan yang diajukan seringkali acak. Ya, dia tidak ada validitas, instrumen. Jadi tidak bisa kita mengukur tingkat kecerdasan itu secara akurat dengan gaya-gaya seperti itu. Apalagi kalau kita bicara etika pengumpulan datanya. Kan tadi kita bicara etika dalam penelitian formal ada protokol ketat yang tadi kita sebut sebagai informed consent. Jadi peneliti itu wajib menjelaskan tujuan pengambilan datanya untuk apa, kemudian nanti bagaimana data ini digunakan, ya, kemudian dia bagaimana dia menjaga identitas kerahasiaan segala macamnya. Jadi Mbak, kesimpulannya itu kegiatan itu memang bisa disebut pengumpulan data mentah yang memberikan gambaran permukaan saja sebetulnya. Tapi kalau secara metodologi itu belum bisa kita sebut pengumpulan data yang valid karena tidak menggunakan standar penelitian. Seperti itu, Mbak Atiatul. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Agak panjang ya, agak agak ngoceh-ngoceh. Bagus Pak. Nggak. Lanjut Pak. Ada pertanyaan lagi tuh Pak di chat. Sebentar. Selanjutnya, Dari Ibu Tohari. Ibu Siti ini ya. Tohari ya, Ya Pak Ibu Tohari. Tohari. Ibu ya nih. Ibu. Oh ya, Ibu Tohari. Izin bertanya tadi di kesimpulan mengatakan teknologi dan saintifik rigor harus jalan bersama. Tapi dalam prakteknya apakah teknologi modern benar-benar meningkatkan kualitas penelitian atau hanya membuat penelitian terlihat lebih canggih? Jadi pertanyaan ini orang bilang itu menyentuh inti dari perdebatan tentang penelitian di akademik karena alat kadang-kadang sering dinilai seperti pedang bermata dua, Bapak Ibu. Dia bisa menjadi alat yang mempercepat, membantu menjadi akselerasi luar biasa, tapi dia kadang-kadang bisa cuman kosmetik, maksudnya tuh cuman biar tampak canggih aja seperti Ibu Tohari bilang tadi. Jadi, Bapak Ibu kita bisa lihat sebetulnya alat-alat itu perannya. Dalam penelitian itu kan ada kadang-kadang penelitian yang lama, ada penelitian yang harus sangat dalam, dan itu memerlukan waktu dan memerlukan intensitas yang lebih tinggi. Tapi dengan alat ini lebih cepat. Jadi istilah ada processing powernya. Jadi teknologi seperti perangkat lunak. Kalau saya tadi lupa bahwa jadi alat untuk menggunakan pengukuran statistik ada SPSS ya biasanya saya pakai itu. Dia dia akan mengolah data besar, big data.
dan pasti dia akan meningkatkan kapasitas penelitian. Bayangkan kalau kita ngitungnya satu-satu manual tanpa aplikasi SPSS itu bisa, wah lama sekali ya. Dulu peneliti mungkin hanya mampu mengolah ratusan sampel secara manual. Alatnya terbatas. Dulu belajar statistik itu repot sekali. Tapi dengan ada aplikasi lebih mudah. Sekarang kita bisa melakukan simulasi ribuan variabel dalam hitungan detik. Kualitasnya memang meningkatnya penelitian memahami logika di balik angka-angka yang dikeluarkan itu. Namun jika peneliti kita ini cuma memasukkan data tanpa kita pahami eh, apa epistemologinya atau asumsi-asumsinya, yang terjadi ya fenomenanya tidak jelas. Jadi penelitian cuma terlihat canggih, tapi apa ya datanya datar gitu ya. Itu kalau tidak memahami memang. Jadi serba salah kalau pakai alat yang canggih, tetapi tidak paham filosofi dasar statistiknya memang jadi anu. Kemudian selain kecepatan, kedalaman tuh kemudian kadang-kadang dengan alat kita lebih akurasi. Kita tambah kurang pakai kalkulator dengan nambah kurang dengan hitungan biasa kan lebih akurat ya kadang-kadang. Dan dengan penggunaan alat itu ada lebih efisiensi karena diotomatis. Jadi teknologi itu meningkatkan ketelitian melalui alat ukur yang lebih presisi. Ada namanya alat di bengkel listrik itu namanya CNC. Dia bisa ngebor, motong dengan sangat presisi per 0, sekian senti. Nah, yang kalau dilakukan dengan tangan itu agak sulit. Jadi ada peningkatan kualitas. Jadi teknologi itu dia mengurangi human error sebetulnya. Tapi dia akan menjadi cuman apa ya, cuman cuman apa pencitraan, hanya pengen biar kelihatan canggih aja. Kalau peneliti itu sudah dia buat, dia menulis tinjauan pustaka, melakukan apa, apa ya, dia melakukan verifikasi hasil itu tidak melakukan dengan benar. Jadi hasilnya itu tidak bisa dianalisa dengan benar. Jadi alatnya memang mutakhir, tapi analisanya analisa datar. Jadi bisa bisa apa itu istilahnya rigor, menurunkan rigor ketajaman ilmiah. Seperti itu Bu Tigor, Bu apa Bu Tigor, Bu Tohari. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian Ibu Siti Aini, Ini ya Pak. apakah angka-angka dalam perhitungan benar-benar mampu menggambarkan nah ini yang kompleks seperti perasaan, motivasi atau tekanan hidup? Jadi kita kan nanti kita tadi salah satu yang pertanyaan Pak Rohendi tadi bahwa semuanya itu akan kita yang kita ukur itu hal yang bisa diukur, bisa ditimbang atau atau sesuatu yang bisa kita apa ekuivalen dengan angka. Jadi memang perasaan, motivasi atau tekanan itu kan sangat abstrak. Tetapi dengan beberapa pertanyaan parameter yang kita keluarkan, itu kita bisa buat kualifikasi pengelompokan kode-kode tadi. Dengan kode-kode itu kita akan melihat kualifikasi. Untuk kode-kode sekian berarti tekanan eh, tekanan batinnya sangat berat. Dengan kualifikasi sekian tekanannya agak berat, kurang berat seperti itu. Seperti yang dilakukan dalam tes psikologi, tes psikotes. Di dalam psikotes itu dia kan bisa melihat minat, bakat, melihat stres yang dialami seseorang, tekanan yang dialami seseorang, makanya ada tes apa itu tes MNC apa itu yang untuk mengetes apa kejiwaan. eh jadi memang angka-angka itu punya batasan dalam menangkap jiwa manusia memang Bu Aini. Jadi ada beberapa analisa kritis itu mengenai kemampuan keterbatasan itu memang karena angka itu bukan esensi kan. Dalam penelitian kuantitatif, perasaan tekanan atau harus dioperasionalisasikan ke dalam variabel yang saya bilang tadi dikelompokkan. Jadi misalnya kita untuk mengukur apa? Stres tadi, misalnya peneliti menggunakan skala 1 sampai 10.
Kalau misalnya dia ini cantik 1 sampai 10 kira-kira berapa? Kalau 1 sampai 10, kalau satu apa jelek sekali, 10 sangat cantik sekali ya seperti itu. Jadi dibuat anunya, dibuat apa skalanya dibuat. Tapi memang skor misalnya kita pilih dari 1 sampai 10 itu orang milih 6 atau 7 kan itu kan kita nggak ngerti standarnya. Tapi bagi orang lain, jadi mungkin saja 7 itu orang sudah anggap cakep ya. Tapi bagi orang lain standar itu ketinggian mungkin. Jadi memang angka itu punya keterbatasan untuk menangkap frekuensi dan intensitas. Makanya nanti pertanyaannya bukan hanya satu, Bu. Ini jadi akan dibuat beberapa lapisan pertanyaan yang akan saling menguatkan. Nanti ada teknik membuat kuesioner ya biasanya. Seperti itu, Bu Aini. Ya, Pak Rohendi, menyambung yang tadi pertanyaan Ibu Aini, berarti pertanyaan-pertanyaan itu juga disusun dari hipotesis kita ya, Pak? Karena kan Ya, penyusunan hipotesis itu, jadi iya Pak, hipotesis sama berdasarkan teori ya, Pak. Ya, Pak. Sebentar. ambil Pak mana Pak? Pak Ambil Manap ya, mana? sorry. Ya, Pak Manap. Ya. Jadi makanya nanti ada kerangka konseptual, Pak ya, dalam penelitian, Pak ya. Kerangka konseptual, hipotesis, jadi itu akan jadi Pak, jadi pemandu. Nah, pemandu kita terutama dalam membuat kuesioner itu nanti. Seperti kita membuat skala Likert misalnya kan. Pertanyaan-pertanyaannya nanti itu dipandu oleh teori-teori yang kita gunakan seperti itu, Pak Abdul Manap. Ya Pak, ini saya kan juga ada beberapa mahasiswa ya Pak yang bertanya kepada saya tuh dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu Pak. Jadi kan itu kan harus berdasarkan hipotesis kita dan teori-teori yang kita gunakan Pak. Ya, Nah, saya kemarin juga sempat konsultasi dengan Bu Latifah. Itu jalan pintasnya itu ya kita lihat dari apa namanya penelitian yang hampir sama atau mirip dengan yang kita gunakan. Lalu kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang biasa digunakan dalam penelitian tersebut. Kita kita copy paste lah apa ATM lah amati eh, ATM amati tiru modifikasi. di pembuatan kuesioner dalam penelitian kita, Pak. Nah, eh, saya ini juga sempat konsultasi dengan teman yang sudah S1 ya, sudah menyelesaikan S1. Itu dalam penelitian kuantitatif kalau kita membuat pertanyaan baru dalam kuesioner gitu, yang mungkin berkaitan juga dengan teori dan hipotesis yang kita gunakan, itu harus pakai triangulasi ya, Pak. ya. Jadi sebetulnya kan seperti yang disampaikan oleh dosen Par ya, bahwa penelitian kita ini sebetulnya sudah ada yang meneliti dulu kan. Dan itu bisa kita gunakan sebagai penambah, sepakat Pak dengan Pak Manap, kita sebagai tambahan kita untuk mengeksplorasi apa fenomena itu dan kita tuangkan dalam bentuk kuesioner. Nah, triangulasi itu kan biar kita mendapatkan validitas, salah satu validitas, Pak. Jadi kita uji triangulasi itu dari sumbernya maupun dari bentuk bentuk pengambilan pengambilan datanya. Nah, dari berapa sumber yang kita dapat dan dari berapa metode yang kita gunakan, kita triangulasi. Nanti ada titik temu atau nanti ada gap yang tidak ketemu. Nah, titik temu atau gap yang tidak ketemu itu akan menjadi pertanyaan kan Pak. Nah, pertanyaan itu bisa kita tuangkan ke dalam pertanyaan kuesioner kita. Betul, sepakat Pak Manap. Halo Pak Manap. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu masih ada satu lagi pertanyaan Pak Datuk. Oh, Di chat tuh. iya. Kayaknya ya itu cukup ya Pak Manap ya. Biar ikan sepat ikan gabus ini biar. Cukup, Pak. Ya nanti ada Bu dosen yang akan menerangkan. Ini Siap. satu lagi pertanyaan tuh di chat tuh Pak Siap. Ini Datuk. sebentar, ini agak kabur.
Saya bacakan saja kalau ada agak kabur, biar terikat. Ah, ah. Izin bertanya, yang selain pertimbangan etis dalam pengumpulan data, Kak, jadi yang di bagian tidak merugikan. Di situ di slide itu contoh sederhana dalam penelitian kuantitatif itu seperti apa? Jadi malefisiensi. Contoh sederhananya dalam penelitian kuantitatif seperti apa? Jadi prinsip non malefisiensi itu tidak merugikan itu pilar etika ya. Itu siapa yang nanya? Bu Mistria. Jadi itu pilar etika Bu yang mewajibkan peneliti untuk meminimalisir segala bentuk resiko, baik fisik, mental, Oh, psikologi, sosial, atau hukuman bagi responden. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu karena kita banyak berurusan dengan angka dan kuesioner, risiko kerugiannya kan sering bersifat non fisik, Bu. Jadi kalau Iya. contohnya eh, misalnya untuk menghindarkan apa ya trauma ya dalam kuesioner ya. Jadi kalau kita meneliti tentang dampak psikologi korban pemerkosaan, misalnya korban bully kan, jika pertanyaan dalam kuesioner itu terlalu grafis, terlalu apa mendalam, tapi tidak ada peringatan, responden kan bisa sedih dia teringat-ingat kejadian itu, dia bisa trauma. Jadi kita menghindari itu. Dan penerapan non malefiance itu dia menjadikan trigger warning, pemicu di awal. Jadi warning pemicu peringatan awal dia memberikan opsi untuk berhenti kapan. Jadi istilahnya kalau ibu bapak dalam pertanyaan ini merasa tidak nyaman, boleh tidak dijawab. Jadi dia menyediakan pilihan. Kalau perlu dia menyediakan teman pendampingan seperti itu. Dan seperti yang ada anonimitas, kadang-kadang kan seringkali apa dianggap angka, tapi kalau data bocor itu bisa dihubungkan ke identitas individu. Jadi misalnya, oh si A itu ini, tapi ketika data itu terkumpul, orang bisa mengambil asumsi, oh ini si A sebetulnya. Nah itu bisa merugikan. Kemudian apa ya, kita tidak memberikan intervensi yang lebih buruk. Jadi dalam penelitian kita ini apa, jika metode baru itu sangat melelahkan atau secara mental membebani ya kelompok eksperimental dibanding metode lain, maka peneliti apa harus memilih yang tidak membebani. Jadi dalam penelitian itu menghindari stigma yang ya misalnya hasil penelitian menyebutkan 80% warga di kelurahan itu punya kecenderungan judol misalnya. Kan risikonya menciptakan stigma negatif. Nah, kalau untuk contoh penerapannya mungkin peneliti harus hati-hati ya dalam mempublikasi. Kemudian memperhatikan penggunaan kata dan diksi. Jadi fokus pada faktor penyebab. Jadi variabel independennya daripada kita menandai kelompok tertentu secara sempit sempit ya. Jadi apa? Intinya itu penelitian kita itu tidak bisa memberikan manfaat langsung bagi responden, setidaknya pastikan kehadiran kita dan kuesioner kita itu tidak merusak dia gitu. Seperti itu Bu Miss. Ya, baik Pak, terima kasih. Pak Dadan, monggo Pak Dadan. Baik, Pak Husni, terima kasih. Ah, sebelum bertanya itu yang di profil Pak Husni sebelah kanan tuh gambar siapa ya? Pahlawan kah? Sebentar. Patung ya. Oh Begini, iya itu Pak itu apa orang yang apa yang seniman itu Pak, seniman yang pura-pura jadi patung tuh Pak. oh iya. Kira patung bener. Begini Pak Husni, Ya. ada kasus ketika pengambilan data ya. Kita sudah siapkan kayak tadi kuesioner, kemudian kayak kertas untuk diisi ya. Tetapi kita itu
tetap ingin mengambil data dari eh, misalkan dari sekelompok atau sekumpulan, misalkan petani lah gitu kan. Kita sudah siapkan panel, sudah siapkan kertas untuk diisi atau untuk dibawa kita wawancari, tapi eh, kok petani ini atau orang yang mau di kita ambil wawancara atau datanya itu tidak mau. Tapi kita harus ngambil datanya, tapi pihak misalkan petaninya tidak mau diambil datanya. Gitu. Itu bagaimana solusinya, Pak? Soalnya pernah kejadian nih. Jadi ada perasaan bagaimana gitu petani itu. Ya, Takut atau curiga disangkanya kita mau apa-apain. Itu solusinya gimana tuh untuk pengambilan data seperti itu? Itu saja mungkin Pak Husni. Terima kasih. ya memang kalau dipaksa juga Pak itu hasilnya nanti bias juga. Jadi kalau dia tidak pengambilan data terhadap respon itu dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau dipaksa memang malah akan tidak ada data yang kita inginkan keluar Pak. Jadi situasi ini ada non respon, jadi bias maksudnya. Kita tidak boleh memaksa Pak, karena dia ada kita tadi ada prinsip apa informed consent tadi ya Pak ya. Tapi kalau kita sebagai peneliti harus ada strategi, metode dan penelitian yang seperti pernah kita diskusikan pada penelitian PAR ya apa ya kemarin ya. Jadi bisa melalui mengamati saja pertama. Jadi kita mengamati mereka. Yang kedua kita masuk melalui orang yang dekat yang mengetahui aktivitas responden kita. Ada yang ketiga kita mencari data literasi yang berkaitan dengan aktivitas itu, kemudian kita tanyakan dengan orang yang kita nggak paham tentang kondisi di situ. Jadi ada pendekatan melalui gatekeeper ya, pintu masuk. Jadi melalui orang yang kita anggap bisa itu, kalau dia menolak, kita cari tokoh atau orang yang dihormati dalam kelompok tersebut, Pak, untuk membuka pintu tadi. Ini juga terjadi kalau kita melakukan penelitian budaya di sebuah komunitas adat. Biasanya kita pendekatan kepada ketua adat itu manjur, Pak. Dia bisa merekomendasikan dan menjadi panutan bagi kelompok lain. Bagi kelompoknya, sorry. Kemudian orang itu menolak kadang bukan karena topik, tapi karena instrumennya. Jadi kadang-kadang kita tuh instrumennya pertanyaannya terlalu panjang, Pak. Males dia baca. Atau kadang-kadang dia tidak bisa baca. Atau pertanyaannya, diksinya terlalu sensitif. Bahasanya terlalu apa, eh, keras. Jadi atau bahasanya tidak akademis. Atau bahasanya terlalu akademis sehingga tidak dimengerti. Jadi mungkin kita untuk itu kalau dia tidak nyaman dengan instrumen kita, mungkin kita sederhanakan instrumennya, Pak. Nah, yang ketiga ini sebetulnya yang paling sering dan paling mudah, Pak. Apa kita kadang-kadang lupa bahwa kita itu meminta waktu dan waktu mereka, kadang-kadang meminta tenaga mereka untuk memberikan data itu. Jadi kadang-kadang dengan memberikan insentif, Pak, atau apresiasi itu bisa menggugah mereka. Misalnya dengan memberikan cenderamata, gantungan kunci, atau kalau kebetulan hasil panen lagi banyak, mungkin kita kasih duit seperti itulah, Pak. Ini bukan suap, tapi ini apa? eh Sebuah apresiasi. Itu akan membuat mereka lebih terbuka. Seperti itu, Pak. Siap-siap mantap Pak Husni. Jadi kan kalau kita di dalam penelitian mengambil data itu kan semua kelompok sudah diambil data, cuman kelompok ini nih yang belum bisa diambil datanya dan memang penting sekali gitu ya. Jadi tadi usulan atau informasinya insya Allah cukup menarik ya. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan kita akan uji coba Pak Husni apa yang tadi sudah disampaikan. Saya pernah, Pak, itu eh,
buat tulisan tentang resistensi masyarakat Palembang terhadap Cina, Pak. Saat itu habis kerusuhan apa habis anu, Pak, yang masalah Ahok itu, Pak. Yang Ahok pemilihan gubernur Jakarta kan lagi tensi tinggi itu terhadap ras Cina. Palembang Cinanya banyak juga Wah ya. iya banyak. Dan orang Cina nggak mau terbuka, Pak, ketika saya datang untuk mengadakan anu, apa. Akhirnya saya melalui mereka tuh kan Cina itu ada marga-marga, Pak. Ada dari apa marga apa, kemudian dari kampung mana, dari dari apa lah. Nah mereka itu punya ketua-ketua kelompok, ketua-ketua marga. Jadi saya melakukan pendekatan dengan beberapa ketua marga waktu itu. Termasuk ada Cina Muslim, saya mendekati ulamanya di Masjid Cengho Palembang. Dan memang anu Pak apa pendekatan dengan melalui apa ketua adat yang dimana dia punya otoritas yang berpengaruh lah untuk komunitasnya. Manjur, Pak. Itu Pak Dadan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan dan apa perhatiannya kepada paparan kami hari ini kelompok 4 tentang teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kuantitatif. Eh, Pasti banyak kurang dari penjelasan kami, mungkin penggunaan kalimat yang tidak jelas atau kata-kata yang tidak tepat. Kami mohon maaf. Dan saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih dan kepada Ibu dosen juga kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu ini. Selanjutnya kami mohon mungkin Ibu dosen bisa memberikan apa tanggapan atau perbaikan-perbaikan terhadap penyampaian kami pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, teman-teman semua karena terlambat ya masuk dan hasil saya tadi menyimak setengahnya, tapi dilihat dan didengarkan tadi cukup luar biasa ya diskusi pada malam hari ini terkait teknik pengumpulan data pada penelitian kuantitatif. Memang penelitian kuantitatif itu agak terbatas ya, punya keterbatasannya tersendiri. Dia penelitian yang hendak mendekati dengan sisi yang universal gitu ya, menggambarkan atau mendapatkan sebuah kesimpulan yang universal. Maka datanya itu cenderung bersifat angka dan analisisnya juga menggunakan analisis statistik gitu ya, supaya memudahkan untuk proses analisis karena butuh mengolah data yang dia tidak sedikit gitu ya, karena datanya bersifat angka, maka titik tekannya adalah dari banyaknya jumlah narasumber atau responden seperti itu. Maka harus menggunakan teknologi, harus menggunakan instrumen dalam menganalisisnya. Salah satunya yang paling dikenal itu SPSS. Maka Bapak dan Ibu mulai saat ini mungkin ya sudah harus belajar untuk mendownload alat analisis itu, softwarenya begitu ya, kemudian mempelajari bagaimana penggunaannya, seperti itu. Nah, maka dia datanya itu sifatnya yang umum-umum saja gitu ya, menggambarkan sesuatu yang sangat universal. Maka yang mendalam sifatnya perasaan tadi itu betul sekali tidak bisa. Kalau misalkan mau bagaimana sih setelah mendapatkan data yang universal kemudian didalami gitu ya, maka Bapak dan Ibu harus menggunakan mixed method. Nah, mixed method itu artinya bagaimana penggunaannya begitu? Apakah campur-campur atau seperti apa begitu ya? Tetap harus patuh terhadap metodologi. Kalau mau mix method, yang pertama harus diselesaikan dulu. Kalau ambilnya kuanti dulu gitu ya, maka kuantinya dulu diselesaikan.
kemudian didapatkan kesimpulan A gitu ya. Tapi peneliti itu merasa tidak cukup gitu dengan kesimpulan tersebut karena seperti ada makna terdalam dari alasan data tersebut muncul gitu ya. Nah, maka peneliti harus melakukan kualitatif gitu. Setelah kesimpulan itu dianalisis prosedurnya dari awal gitu ya, dari awal menetapkan instrumen penelitian, menetapkan hipotesisnya, menetapkan variabelnya gitu ya. Kemudian menetapkan instrumen penelitiannya dan sampai dengan melakukan analisis data dengan statistik begitu ya. Setelah didapatkan kesimpulan, barulah kemudian dilakukan penelitian mendalam untuk mencari tahu sebab mendalam dari data yang dihasilkan tersebut. Nah, itu bagaimana proses mengujinya? Proses mengujinya tentu yang di awal itu akan diuji dulu metode yang pertama itu gitu ya. Karena setiap penelitian itu sejatinya kita melewati proses ujian dulu ya. Maka pasti yang pertama itu yang pertama akan diuji itu adalah kepahaman peneliti dengan konsep penelitiannya. Jadi Pak siapa tadi Pak Dadan ya mau menggunakan instrumen penelitian yang seperti apa dalam penelitian kuantitatif, itu yang pertama itu peneliti itu akan diuji seberapa dia paham betul tentang konsep penelitiannya. Maka tadi penggunaan green teorinya harus benar begitu ya. Karena dari green teori itu dia akan menjadi pemandu utama dalam kuantitatif ya, akan menjadi pemandu utama dalam proses penelitian, termasuk nantinya akan menentukan variabel dan indikator-indikator penelitian yang harus diteliti itu adanya dari green theory itu. Maka kalau sudah betul itunya, nanti penerapan instrumen penelitiannya pun juga harus sesuai dengan variabel, sesuai dengan hipotesis, sesuai dengan kerangka dari penelitiannya itu apa. Nanti muncul dari grand teori itu gitu ya, teori dasarnya gitu seperti itu. Karena nanti di situ akan muncul indikator-indikator apa yang diperlukan untuk mencari datanya gitu di situ. Jadi basisnya itu ya pemahaman terhadap teori dan konsep penelitiannya. Seperti itu. Nah, maka penting kita harus membaca penelitian-penelitian terdahulu begitu ya. Bedanya kita dengan yang lama itu seperti apa, kemudian yang lama itu menggunakan metode instrumen penelitiannya seperti apa begitu ya. Kemudian penelitian yang kedua, instrumen penelitiannya seperti apa, hasilnya bagaimana, seterusnya seperti itu, yang kemudian nanti kita bisa menetapkan bahwa jenis penelitian kita yang hampir mirip dengan penelitian terdahulu itu harus didekati dengan model instrumen penelitian yang seperti apa, begitu. Dan itu pun sangat bergantung kepada konsep penelitian kita. Apakah penelitian kita itu adalah untuk meneliti variabel asosiasi atau variabel komparasi gitu ya, perbandingan, atau dia mau menguji instrumen gitu ya, menguji instrumen atau menguji sebuah metode kayak gitu ya, alias eksperimen gitu ya, eksperimented gitu. Jadi bisa jadi kalau kemarin ada pertanyaan, Bu, saya mau meneliti metode calistung berbasis digital kepada anak-anak usia dini gitu ya. Tapi nanti instrumen penelitiannya seperti apa? Saya tanya, apakah metode calistung berbasis media itu sudah diterapkan di sekolah itu gitu ya.
Belum, Bu, katanya. Kalau seperti itu berarti model penelitiannya adalah experimented gitu ya. Jadi peneliti itu harus mengadakan gitu ya, mengada-adakan eh, metode belajarnya itu. Metode belajarnya itu harus diada-adakan, kemudian diujikan gitu kepada peserta belajar. Nah, nanti berdasarkan teori akan kelihatan alat ukurnya apa gitu untuk mengukur keberhasilan dari metode belajar Calistung berbasis digital itu, misalkan dilihat dari nilai rapot misalkan kayak gitu, atau dilihat dari perkembangan baca anak-anak kayak gitu. Nah, nanti berarti dilihat dari nilai. Nah, nanti yang diteliti itu adalah nilainya. Maka peneliti perlu menetapkan apa namanya tadi ya modul ajarnya dulu gitu. Itu karena anak-anak PAI ya. Jadi kemudian mereka merasa perlu apakah modul ajar itu penting untuk dikembangkan begitu ya. Nah, penting untuk dikembangkan atau tidak itu kan perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Dan kalau misalkan modul ajarnya itu tidak dibuat dan tidak dieksperimenkan, maka tidak akan pernah ada hasilnya. Maka ada juga jenis penelitian yang memang instrumen penelitiannya itu ya dibuatkan terlebih dahulu gitu, seperti modul ajar itu, seperti itu. Nah, nanti akan kelihatan seperti itu, akan diuji eksperimen dan itu perlu diamati oleh peneliti gitu. Seperti itu. Itu ada kasus yang seperti itu ya teman-teman Bapak Ibu. Nah, tapi dalam kasus pengambilan data, tadi betul sekali yang sudah dijelaskan oleh Pak Husni ya. Pak Husni udah berpengalaman di penelitian juga. Itu kuncinya itu adalah mendapatkan key person ya. Mau penelitian kualitatif atau kuantitatif atau par sekalipun, kita itu harus dekat dan harus punya key person dalam penelitian terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada kunci, ya ibaratnya tidak ada kunci, kita tidak bisa membuka pintu gitu. Dalam penelitian itu pintu itu terkunci gitu ya. Maka kalau kita tidak mendapatkan kunci, kita tidak bisa membuka pintu. Alhasil kalau kita tidak bisa membuka pintu, kita tidak bisa masuk dan kita tidak bisa menikmati ruangan itu. Nah, begitulah penelitian. Mau kualitatif, mau kuantitatif, mau pakai par sekalipun, kita harus punya key person-nya gitu. Kita harus punya key person-nya karena dengan key person itulah kita akan mudah gitu ya. Nah, teknisnya bagaimana gitu ya? Teknisnya ya menggunakan cara yang manusiawi karena kita manusia begitu ya. Kita harus memperkenalkan diri kita harus menjelaskan maksud dan tujuan kita juga harus bersifat terbuka lah ya intinya seperti itu. Supaya orang tidak mencurigai kita gitu ya. Supaya orang tidak menaruh apa namanya pikiran yang negatif tentang kita gitu ya. Itu termasuk juga ngaruh ke cara berpakaian ya Pak Husni ya. Kalau kita mau penelitian tapi kita pakai pakaiannya misalkan terlalu resmi banget kayak gitu ya dengan pakai jas dan sepatu hitam yang pantopel misalkan kayak gitu kan. Terus kita datang ke petani misalkan petani jadi takut kayak gitu. Nah, maka caranya untuk mendapatkan key person itu ya gunakan cara yang manusiawi. Mau pakai par apalagi ya par itu kan dia harus kita apa namanya terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat begitu ya. Kalau kuantitatif itu kan dia hanya ngambil data yang sifatnya apa namanya angka aja gitu ya, sifatnya angket dan itu sangat sementara gitu. Nah, itu memang sebenarnya tidak terlalu dalam beberapa pengalaman memang tidak terlalu se ekstrim itu begitu ya. Tapi yang jelas kita manusiawi dan bersifat terbuka itu adalah kunci utamanya. Sehingga kita tuh
tidak mendapatkan penolakan, kita juga tidak dicurigai dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, maka dalam hal itu juga sesuai dengan konsep penelitiannya gitu, kita harus paham instrumen penelitiannya dan kita juga harus membuat instrumen penelitiannya itu sesuai dengan konsep penelitian. Begitu ya, tidak boleh keluar dari konsep penelitiannya begitu. Apalagi kuantitatif. Kuantitatif itu seharusnya sudah diujikan di saat penelitian itu belum dilakukan gitu ya. Termasuk instrumen penelitian itu tuh harus sudah diuji gitu ya. Maka kata orang-orang gitu ya, kata peneliti-peneliti terdahulu, penelitian kuantitatif itu lebih rumit di awal begitu ya. Lebih rumit di awal karena itu tadi, karena dia harus diuji di awal semuanya sampai dengan instrumen penelitiannya. Nanti mau instrumen penelitiannya cocok nggak nih dengan konsep penelitiannya gitu. Kemudian nanti kan sampai ke butir-butir pertanyaannya ya. Misalkan bentuknya angket gitu ya. Kalau misalkan tadi betul, kalau misalkan respondennya petani toh kemudian kita menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah begitu ya, nanti nggak mudah dimengerti, maka nanti bagaimana cara peneliti untuk supaya responden itu bisa mengisi dengan benar begitu. Nah, itu biasanya kekurangan dari kuantitatif itu adalah di situ. Kita peneliti kadang-kadang sudah menetapkan instrumen penelitiannya dan tidak diukur apakah instrumen penelitian itu mudah dipahami oleh responden, sehingga dalam konsepnya gitu ya, datanya itu cenderung bias gitu ya. Cenderung bias itu adalah kelemahan dari kuantitatif. Itu sebenarnya ada di situ. Kemudian bias juga kan sekarang zamannya modern ya, berbasis teknologi. Kuesioner juga seringkali disebarkan melalui Google Form. Nah, itu banyak kasusnya mahasiswa yang sudah di tingkat pucuk gitu ya, kemudian dikit lagi DO gitu misalkan, kemudian melakukan penelitian, nah pakai kuantitatif gitu. Nah, itu banyak manipulatif juga. Misalkan angketnya pakai Google Form, kemudian disebarkan kepada orang-orang terdekatnya, minta diisi dan lain sebagainya gitu ya. Itu asal gitu. Nah, itu datanya yang bersifat bias dan tidak mendalam itu adalah salah satu kelemahan dari kuantitatif gitu. Seperti itu. Bandingkan dengan kualitatif yang dia itu misalkan hanya meneliti satu orang, tapi orang itu adalah relevan kayak gitu ya, datanya mendalam, dia akan lebih jujur gitu ya, akan lebih jujur, tetapi kelemahannya adalah bersifat subjektif kayak gitu, tidak bisa digunakan untuk kesimpulan yang universal gitu ya, kesimpulan yang besar seperti itu, bukan kesimpulan yang general kayak gitu, dia kesimpulan yang sifatnya khusus gitu. Itu kekurangan dan kelebihan di masing-masing kedua metode penelitian yang konvensional. Metode penelitian yang konvensional itu ya tadi dua itu ya, kuantitatif dan kualitatif, yang memang sering banyak digunakan oleh para peneliti di Indonesia begitu. PAR apakah tidak digunakan? Tentu sudah banyak yang menggunakan juga, dan itu beda gitu ya. Dia adalah jenis atau metode penelitian yang tidak hanya sekedar untuk meneliti, tapi untuk memunculkan gerakan. Mungkin itu aja komentar dari saya. Nanti Bapak dan Ibu, teman-teman semua perlu latihannya dikerjakan. Terus ya, kalau hari ini sudah sampai ke instrumen penelitian, berarti latihannya itu sudah sampai membuat instrumen penelitian ya. Kalau misalnya bentuknya angket gitu, nanti pertanyaan-pertanyaan penelitiannya itu sudah ada di angket begitu, termasuk seperti apa alat ukurnya begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Ya, terima kasih Bu dosen. Berarti Ya. penelitian yang tugas-tugas itu sudah dikoreksi Bu. Ya maksudnya siapa yang revisi, saya juga apa revisi apa enggak. Kalau yang sudah merevisi dan mengumpulkan kembali, saya belum buka lagi ya. Nanti seperti Iya, biasa, ya. waktu luang besok ada waktu liburnya tanggal merah, nanti saya coba cek ya yang sudah. Siap Bu, siap Bu, siap Bu. Nanti saya cek lagi ya. Ya, Baik, ya itu biar bisa berlanjut ke selanjutnya Bu. latihan selanjutnya ya. Baik, Iya terima Bu, ya. kasih. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Rohindi. Ke skripsi aja langsung Pak Rohindi. Penelitiannya lanjut. Iya. Skripsi. Silakan Nggak teman-teman usah direkam. sudah pindah link Zoom ke mata kuliah selanjutnya bahasa Arab ya.